Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Enda Metan Junior dengan NIM 1901550016 dan teman kelompok saya Maulana Nur Rahman dengan NIM 1901550035. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Pada tugas kali ini kami mendapat 4 soal. Untuk soal yang pertama yaitu cari artikel di jurnal yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan sebanyak 2 jurnal. Dari artikel tersebut Anda melakukan review saja, minimal 1 halaman untuk 1 jurnalnya. Pada jurnal yang pertama, kami mengambil jurnal yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan dengan Metode Weighted Product. Jurnal tersebut berasal dari jurnal Siswotek Global yang memiliki 7 volume nomor 1 dengan halaman mulai dari 49 sampai halaman 55. Jurnal tersebut terbit pada tahun 2017 dengan penulisnya yaitu Otto Fajarianto, Muhammad Iqbal, Jaka Tubagus Cahya. Sedangkan reviewernya sendiri dengan Endah Meta Junior pada tanggal 2 Juli 2022. Tujuan penelitian dari jurnal tersebut yakni pembuatan sistem penunjang keputusan ini adalah untuk menyeleksi penerimaan karyawan agar perusahaan mendapat karyawan yang sesuai pada saat penempatan. Dengan melakukan pembuatan sistem penunjang keputusan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan ketika seleksi penerimaan calon karyawan baru yang tidak memenuhi standar untuk lolos seleksi. Untuk subjek penelitiannya sendiri pada PT Gajah Tunggal Tbk. Terdapat 2 metode penelitian, yaitu yang pertama pembuatan sistem yang sesuai kebutuhan dan kriteria perusahaan menggunakan metode weighting product. Yang kedua menggunakan diagram-diagram UML untuk membuat rancangan sistem. Lalu untuk hasil penelitiannya, dari pengembang sistem seleksi penerimaan karyawan baru, pengembang sistem memberikan solusi untuk perusahaan berupa: yang pertama, HRD selaku admin dapat dengan mudah mengatur data masuk dan data keluar. Yang kedua, calon karyawan berupa user dapat dengan mudah melihat hasil tes penerimaan calon karyawan baru. Untuk kekuatan penelitiannya sendiri, metode yang digunakan memudahkan perusahaan mendapatkan calon karyawan yang memenuhi standar dan berkompeten. Lalu untuk kelemahannya, perlunya adanya metode lain yang digunakan untuk membandingkan hasil akhir dari penerimaan calon karyawan baru. Lalu untuk kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu penulis memberikan beberapa kesimpulan berdasarkan pengerjaan proyek sistem penunjang keputusan seleksi penerimaan karyawan, antara lain: yang pertama, penerapan metode weighting product pada sistem penerimaan karyawan terbukti lebih baik. Lalu yang kedua, dengan menerapkan metode weighting product, PT Gajah Tunggal Tbk mempunyai bobot yang tetap pada sistem penerimaan karyawannya. Yang ketiga, dengan menerapkan metode weighting product, memudahkan perusahaan mendapatkan calon karyawan yang memenuhi standar dan berkompeten. Review Jurnal 2, judul Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan Penentuan UKT Mahasiswa dengan menggunakan metode Mora Studi Kasus Politeknik Negeri Malang. Jurnal Siswotek Global, volume dan halaman Vol 3 nomor 4 halaman 36 sampai 42 tahun 2017. Penulis Syaiful Rahman, Imam Fahrur Razi, Rosa Andri Asmara. Reviewer Maulana Nur Rahman, tanggal 2 Juli 2022. Tujuan penelitian. Tujuan pembuatan sistem penunjang keputusan ini adalah untuk menentukan kelompok biaya kuliah tunggal yang ditanggung oleh masing mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan mengimplementasikan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MORA). Dengan menggunakan metode tersebut dapat memberikan alternatif terbaik dalam penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Subjek penelitian Politeknik Negeri Malang.
Metode penelitian pengembangan sistem penunjang keputusan penentuan UKT mahasiswa dengan menggunakan metode MORA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype. Menggunakan diagram-diagram UML untuk membuat rancangan sistem. Hasil penelitian dengan menggunakan metode MORA, tingkat presisi penghitungan nilai tentang antar kelompok UKT lebih baik daripada menggunakan cara penghitungan sebelumnya karena rank setiap UKT sama. Metode MORA dapat diimplementasikan dalam penentuan UKT mahasiswa. Ini dapat ditunjukkan pada tabel 6.10. Perbandingan hasil perakiraan dengan menggunakan metode ini mendapatkan uang kuliah tunggal bisa lebih besar dibandingkan menggunakan cara penghitungan sebelumnya. Informasi penentuan UKT dapat dilakukan setelah jadwal proses entry data kemampuan ekonomi mahasiswa ditutup. Kekuatan penelitian. Metode yang digunakan sangat baik daripada metode yang digunakan sebelumnya. Metode yang digunakan sekarang lebih baik karena rank setiap UKT sama. Kelemahan penelitian. Perlu ada metode lain yang digunakan untuk membandingkan perankingan dan penentuan uang kuliah tunggal berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Kesimpulan, pada jurnal ini penulis memberikan beberapa kesimpulan antara lain, penerapan metode MORA pada sistem UKT mahasiswa terbukti lebih baik. Dengan menerapkan metode MORA, memudahkan Politeknik Negeri Malang mendapatkan hasil perhitungan yang lebih sempurna. Lalu untuk soal yang nomor 2, yaitu desain sebuah sistem model sistem pendukung keputusan aplikasi bebas sesuai dengan minat Anda dari model tersebut. Anda juga rancang kebutuhan database-nya. Yang pertama berikut merupakan use case yang diusulkan untuk sistem, di mana admin dapat menginput data user, mengklasifikasi kategori, mengedit data user, menghapus data, melihat bobot nilai, dan melihat hasil keputusan sistem, dan lalu dapat melakukan login. Sedangkan user dapat melihat data user, melihat bobot, melihat hasil, serta melihat keputusan sistem, dan juga dapat login. Lalu berikut merupakan tabel deskripsi dari aktor dari use case yang diusulkan. Yang pertama, aktor berupa admin. Admin melakukan login ke sistem. Admin dapat melakukan data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Yang kedua, aktor berupa calon karyawan. Calon karyawan dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Lalu berikutnya merupakan tabel deskripsi use case yang diusulkan. Yang pertama, use case menginput data user. Mengelola data calon karyawan seperti memasukkan data baru, melihat data yang telah dimasukkan, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Yang kedua, menginput data kriteria. Mengelola kriteria seperti memasukkan data baru, mengubah dan menghapus data yang sudah ada. Yang ketiga, menginput bobot kriteria. Mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai setiap kriteria. Yang keempat, menginput nilai karyawan, mengelola bobot kriteria dengan memasukkan nilai setiap kriteria. Yang kelima, mencetak hasil nilai tes, mengelola laporan hasil evaluasi nilai. Lalu yang keenam, calon karyawan dapat melihat hasil tes, di mana karyawan dapat melihat laporan hasil nilai evaluasi tes penerimaan karyawan. Lalu berikut ini merupakan activity diagram sistem yang diusulkan, di mana admin membuka halaman login, lalu menampilkan halaman login, memasukkan username dan password. Jika username dan password benar, maka akan selesai. Jika salah, akan mengulangi pada tampilan halaman login. Lalu berikutnya merupakan sequence diagram untuk sistem yang diusulkan. Yang pertama, sequence diagram login admin. Berikut untuk sequence-nya. Lalu yang kedua terdapat sequence diagram data calon karyawan. Lalu untuk yang ketiga terdapat sequence diagram kriteria. Dan yang untuk keempat terdapat sequence diagram laporan. Lalu
berikutnya merupakan kelas diagram yang diusulkan untuk sistem. Kelas diagram tersebut berupa tampilan antar tabel yang nantinya akan menjadi database dari sistem penunjang keputusan. Lalu pada soal ketiga yang berupa desain user interface akan dijelaskan oleh teman saya, Maulana Nur Rahman. Untuk desain user interface-nya, pertama di sini saya melihatkan desain interface menu login. Di sini kita memasukkan username dan password, kemudian sign, ada juga remember me, ingat saya, atau forget password. Selanjutnya untuk desain user interface halaman utamanya, seperti ini tampilan halaman utama dari aplikasi yang mau dibuat. 3. Desain interface data calon karyawan. Di sini ada menu untuk menambahkan data calon karyawan yang ingin masuk. Di sini ada nomor, nama calon karyawan, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan telepon. Dan ada juga pencarian untuk memudahkan mencari data yang ingin dilihat. Selanjutnya, desain interface data kriteria. Di dalam menu data kriteria, di sini ada juga menu tambah data kriteria, hampir sama dengan yang tadi. Di sini ada nomor, nama kriteria, atribut. Selanjutnya ada desain interface bobot kriteria. Di sini ada nomor, kriteria penilaian, dan bobot. Kemudian ada tombol simpan. Selanjutnya desain interface analisa hasil. Di analisa hasil ada nomor, nama, tes wawancara, tes kemampuan dasar, tes kesehatan, dan pendidikan. Dan juga ada bobot untuk hasil, nilai, tes wawancara, tes kemampuan dasar, tes kesehatan, dan pendidikan. Faktor S, ada nama, tes wawancara. Di sini untuk faktor penilaian, faktor V, ada nama, tes warna, tes tinggi badan, dan tes ronsen. Dan ada tambah data kesehatan. Desain interface perankingan. Di sini ada faktor V, nama, Brilia Stephen, dan tes wawancara. Ada perankingan dan ada tombol simpan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.